Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan untuk pembukaan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pertama di antaranya saya akan menyampaikan silabus mata kuliah. Mana mata kuliah saya bernama Pendidikan Agama Islam. Kode mata kuliahnya MKWU PAI dengan 3 SKS, 2 teori, 1 praktek. Dilaksanakan pada semester 1. Status mata kuliahnya adalah mata kuliah wajib umum. Deskripsi mata kuliah di sini adalah mata kuliah Pendidikan Agama Islam memberikan pembekalan taruna dengan pemahaman komprehensif mengenai ajaran Islam sebagai landasan pembentukan karakter pelaut yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, disiplin dan bertanggung jawab, serta profesional dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan akademik bermasyarakat. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah saya atau CPMK-nya mengikuti mata kuliah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa atau taruna mampu pertama CPMK 1 saya adalah sikap. Ia menunjukkan sikap yang religius, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian CPMK yang kedua adalah pengetahuan, yaitu menjelaskan bagaimana dasar akidah, syariah, akhlak, ibadah, hukum Islam, serta hubungan Islam dengan pengetahuan, teknologi, dan dunia kemaritiman. Kemudian CPMK yang ketiga yaitu keterampilan umum, menganalisis berbagai persoalan keagamaan yang muncul dalam kehidupan pelaut berdasarkan Al-Quran dan hadis serta ijtihad para ulama. Kemudian CPMK saya yang keempat adalah keterampilan yang khusus, yaitu mampu menerapkan tata cara ibadah yang benar selama pelayaran sesuai ketentuan syariat dalam Islam. Kemudian CPMK yang kelima itu profesionalisme maritim, yaitu mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam budaya keselamatan, safety culture, kepemimpinan, kerjasama tim, pelayaran, integritas, dan pengambilan keputusan di atas kapal. Kemudian yang terakhir CPMK ke-6 itu project based learning, yaitu menyusun proyek atau solusi berbasis nilai Islam terhadap permasalahan moral, sosial, dan profesional yang dihadapi pelaut di lingkungan kerja maritim. Adapun silabus di dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang kami ampu itu, pertama topik pembelajarannya itu terdiri dari 14 pertemuan. Di antaranya ada UTS dan ada UAS. Pertemuan 1 itu topik pembelajarannya orientasinya pada mata kuliah. Kemudian topik kedua hakikat manusia, topik ketiga akidah dalam Islam, topik keempat Islam dan profesi pelaut, yang kelima sumber hukum Islam, yang topik keenam adalah ibadah bagi pelaut. Kemudian topik keenam adalah topik ketujuh adalah puasa dan zakat bagi para profesi pelaut. Pertemuan ke-8-nya adalah UTS. Kemudian topik yang ke-9 adalah akhlak pelaut, di mana ada etika dan komunikasi anti korupsi. Kemudian topik ke-10 kepemimpinan di dalam Islam. Kemudian yang ke-11 Islam dan keselamatan. Topik ke-12 adalah Islam dan lingkungan pelaut. Topik ke-13 adalah moderasi beragama. Dan yang ke-14 dakwah bagi pelaut, dan terakhir adalah UAS sebagai topik yang penutupnya. Bentuk penilaian dari mata kuliah ini adalah pertama komponen dan bobotnya. Untuk kehadiran dan keaktifan itu 10%. Di antara komponen lainnya itu adalah tugas individu, kuis, di mana tugas individu 15%, kuis 10%, praktek ibadah 15%, proyek presentasi 20%, UTS 5%, dan UAS sekitar 25%. Metode pembelajaran yang mungkin akan dilaksanakan adalah pertama ceramah interaktif, kemudian case method, yang ketiga adalah problem based learning PBL, kemudian yang keempat adalah project based learning PJBL, kemudian metode yang kelima adalah diskusi kelompok, metode selanjutnya adalah presentasi, kemudian simulasi ibadah di atas kapal, dan terakhir adalah refleksi pembelajaran. Itulah bentuk dari silabus mata kuliah saya serta capaian pembelajaran mata kuliah dalam 1 semester. Demikian sempat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, teruna mahasiswa semuanya, kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang kita kenal secara umum adalah mata kuliah Agama Islam. Seperti pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, di mana kita telah membahas tentang konsep-konsep dasar tentang pendidikan Islam itu sendiri, dari mana bagaimana agama Islam itu ada. Ya, kita sudah sampaikan bahwa pendidikan agama Islam itu berasal dari yang namanya Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan menyampaikan, saya akan menyampaikan tujuan perkuliahan kita pada hari ini, yaitu pada bab yang kelima, yaitu tata cara ibadah di atas kapal. Adapun tujuan pembelajaran kita pada mata kuliah ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang ajaran yang mendalam dan penerapannya dalam konteks dunia pelayaran. Jadi bagaimana nanti tujuan mata kuliah ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam dan penerapannya di dalam konteks dunia pelayaran. Kemudian tujuan pembelajarannya kan, tujuan perkuliahan kita itu adalah minimal ada 4. Di antaranya pertama, memahami konsep dasar Islam itu dengan nilai ajarannya. Kemudian nanti pada bab yang akan kita bahas ini adalah bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Islam dalam bentuk ibadah dalam dunia pelajaran, itu yang terutama di atas kapal. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, dan nantinya di akhir perkuliahan kita ini nanti akan ada sesi tanya jawab seputar apa yang telah kita pelajari lebih kurang 1 jam ke depan. Bisa dipahami? Baik. Nah, sekarang konteksnya bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah itu di atas kapal. Kita lihat. Nah, kita lihat dulu yang pertama, definisi ibadah di atas kapal. Nah, sesuai dengan rukun Islam, ibadah di atas kapal meliputi seluruh rukun seperti sholat, puasa, haji, zakat, dan membaca Al-Quran. Nah, pada konteks ini kita akan membahas tentang ibadah saja. Kita kerucutkan menjadi ibadah saja. Kemudian di atas kapal itu tentu kita tidak akan sama dengan di darat. Ada kondisinya di laut itu yang mungkin tidak sama dengan hal yang di darat. Ketika ada kita di atas kapal jauh yang dari namanya air tawar, bagaimana kita menciptakan situasi dan kondisi kita untuk melaksanakan yang namanya taharah atau bersuci dalam keadaan kita di atas kapal. Kemudian ada di atas kapal kita juga tidak bisa menjamin sepenuhnya ketika kita melaksanakan ibadah. Ketika kita akan melaksanakan sholat zuhur umpamanya, kita berniat untuk akan melaksanakan sholat zuhur, namun kenyataan terjadi gelombang besar, maka situasi-situasi seperti ini yang akan kita coba bahas lebih mendalam di atas di dalam perkuliahan kita ini. Next. Nah, persiapan sebelum beribadah di atas kapal. Nah, cara pertama kita, ya kalau kita menghadap ke kiblat kita ada di Makkah Al-Mukarramah. Jadi semua kegiatan pusat ibadah kita kaum muslim semuanya berkiblat di sana. Terus bagaimana caranya kita untuk menentukan arah kiblat? Nah, yang pertama, alat yang kita gunakan untuk menentukan arah di atas kapal apa? Kompas. Nah, kompas adalah salah satu alat yang bisa digunakan secara spesifik untuk menentukan arah, terutama arah mata. Kemudian dalam persiapan beribadah di atas kapal, tentunya kita akan mempersiapkan segala sesuatunya. Pertama, itu mempersiapkan pakaian yang bersih, ya. Kemudian peralatan sholatnya bagi yang perempuan atau peralatan sholat bagi yang laki-laki. Karena dalam pelaksanaan sholat atau ibadah di atas kapal itu tentu kita tidak akan bebas juga yang dari namanya suci dari hadas dan suci dari hadas dari najis. Nah, kemudian
Yang terpenting di dalam ibadah itu adalah mencari tempat yang enak untuk melaksanakannya. Untuk melaksanakan ibadah tentu kita mempersiapkan segala sesuatu. Pertama, waktu pelaksanaan sholat di atas kapal. Nah, bagaimana cara kita menentukan waktu sholat di atas kapal? Tentu sekarang ini segala peralatan sudah canggih. Terutama ketika kita berada di atas kapal penumpang, umpamanya itu sudah ada namanya aplikasi Muslim Pro, Al-Quran Pro dan segala macamnya. Atau jika tidak ada aplikasi yang seperti itu, kita bisa melihat arah matahari terbenam. Bahkan hari ini kita sudah memiliki yang namanya jadwal sholat itu dalam 1 tahun. Maka tidak ada yang namanya keraguan lagi untuk melaksanakan sholat itu kapan waktunya akan datang. Kemudian yang selanjutnya, waktu berpuasa. Ini termasuk juga salah satu bentuk ibadah di atas kapal, ya. Kemudian nanti ada juga namanya berzikir dan berdoa. Kalau kita menentukan puasa di atas kapal itu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ya, kemudian kita lanjut. Ini yang pokok kita pada hari ini, itu tata cara sholat di atas kapal. Pertama itu menentukan arah kiblat. Kemana arah kapal atau kemana arah mata angin itu tidak bisa ditentukan. Yang menentukannya adalah arah mata kompas dan arah matahari terbenam. Nah, ke sana kita untuk menentukan arah kiblat kita, karena sebab matahari itu terbenamnya di sebelah barat, sedangkan Makkah itu sebelah barat daya dari posisi kita berada di atas kapal. Kalau itu dia ada di Samudra India. Bagaimana kalau dari samudra lain? Maka kita tentukan dengan kompas. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana tata cara bersuci di atas kapal? Sama halnya seperti di darat. Bagaimana tata cara kita untuk taharah, ya, bersuci? Seperti kita berwudu biasa, dimulai dari niat dan diakhiri dengan doa. Kemudian ketika kita tidak menemukan yang namanya air tawar di atas kapal, bagaimana? Apakah boleh kita berwudu menggunakan air laut? Gimana? Kalau gue ada air tawar sih, tayangnya Bisa kita bertayamum dan juga bisa kita menggunakan air laut. Kenapa air laut menjadi boleh untuk digunakan untuk berwudu? Karena syarat untuk berwudu itu adalah airnya itu jumlahnya yang sangat besar. Kalau dalam hadis namanya lebih dari 1 kullah. 1 kullah itu 1 kolam, ya, 1 kolam yang ada di darat. Jika tidak sanggup dengan air laut, maka kita laksanakan dengan tayamum. Nah, itulah mempermudah kita untuk melaksanakan ibadah, ya, terutama kita di dalam agama Islam. Kita tidak dapat berwudu, bisa untuk menggunakan tayamum dan begitu seterusnya dan sebaliknya. Kemudian rukun-rukunnya bagaimana? Ya, sama saja. Yang namanya sholat, rukunnya itu mulai dari niat sampai salam sama saja. Cuma nanti yang akan membedakan kita di atas kapal itu ketenangan kita dalam melaksanakan sholat. Kalau di darat kita melaksanakan sholat kita tenang, tidak ada yang akan bergoyang. Tetapi kalau di laut, yang namanya riak, yang namanya ombak pasti akan mempengaruhi tempat berdirinya seseorang untuk melaksanakan sholat. Nah, ketika gelombangnya itu besar dan kita tidak bisa berdiri untuk melaksanakan sholat, bagaimana kita melaksanakannya? Kemudahan yang telah diberikan dalam hadis Rasulullah SAW, ketika seseorang tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, boleh dalam keadaan duduk. Dan apabila tidak bisa duduk, maka boleh berbaring. Setidak-tidaknya bagi orang yang sehat, tapi benar-benar di atas kapal nggak bisa berdiri tegak ini benar, maka boleh melaksanakan sholat dengan keadaan duduk. Begitu agama untuk mempermudah kita untuk melaksanakan ibadah di atas kapal. Kemudian berikutnya, rukun-rukun yang kita laksanakan apakah sama? Sama semuanya, tidak ada perbedaan. Maka yang menjadi perbedaan tata cara pelaksanaan ibadah di atas kapal itu adalah, yang menjadi perbedaannya itu adalah situasi dan kondisi. Nah, itu tentang ibadah sholat. Kemudian puasa bagaimana?
sama juga. Bagaimana cara nanti kita menentukan waktu berbuka puasa namanya, atau menentukan waktu imsak namanya? Karena situasi kita atau teknologi kita sekarang sudah mulai mumpuni, maka untuk menentukan waktu sholat dan waktu puasa itu sangat gampang hari ini. Jika tidak ada yang namanya aplikasi untuk menentukan arah kiblat atau untuk menentukan waktu puasa, maka kita bisa menggunakan matahari sebagai petunjuk arah bagi kita menentukan siang dan malam, serta pergerakan bumi ini tergantung pada rotasinya mengelilingi matahari. Oke, untuk berikutnya adalah tentang cara membaca Al-Quran di atas kapal. Ya, yang pertama, kalau kita ingin membaca Al-Quran di atas kapal, tentu kita harus menentukan tempatnya yang suci, tempatnya yang tenang, dan tempatnya yang bisa membawa kita untuk melaksanakan atau membaca Al-Quran itu dengan penuh hikmah. Kenapa demikian? Karena kita akan membaca kitabnya Allah, maka kita butuh ketenangan. Maka kita cari tempat, terutama di atas kapal ada kamar-kamar dek yang bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Karena setiap perwira, setiap penumpang atau setiap ABK yang terlibat di atas kapal itu bisa mereka melaksanakan sholat di kamar masing-masing, sama halnya kita di atas rumah masing-masing. Kemudian berikutnya, untuk membaca Al-Quran tentu kita akan menjaga kebersihan terutama kebersihan pakaian dan tempat. Karena salah satu syarat utama untuk beribadah itu adalah menjaga kesucian. Membaca Al-Quran juga termasuk salah satu ibadah bagi umat Islam. Karena dengan membaca Al-Quran, jiwa akan tenang, hati akan tentram. Kemudian jika ada kajian-kajian khusus nantinya ingin untuk memperdalam atau untuk menghikmahkan kita membaca Al-Quran, kita bisa mentadabburi dari apa yang kita baca, setiap ayat yang ada di Al-Quran tersebut. Yang penting, ketenangan, ketentraman, dan kecekatan mata kita untuk membaca Al-Quran di atas kapal. Sebab jika kita tidak tenang, maka kita tidak akan bisa membaca dengan tenang. Itu sebabnya apabila terjadi goncangan-goncangan di atas kapal, berarti situasinya tidak tenang, maka kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kita masuk pada sesi tanya jawab di akhir perkuliahan kita ini. Ustaz akan mereview kembali perkuliahan kita yang 1 jam ini. Ustaz akan mengajukan akan memberikan 2 pertanyaan yang istimewa kepada mahasiswa semuanya. Apabila yang konsentrasi tadi mungkin bisa menjawab dengan baik. Pertanyaan pertama, kira-kira siapa yang akan mau jawab? Oke, Pandi, sepanjang pembelajaran kita tadi itu ada yang namanya menentukan kiblat untuk melaksanakan sholat. Nah, bagaimana caranya seorang muslim menentukan arah kiblat ketika dia berada di atas kapal? Bisa dengan menentukan arah kiblat itu dengan cara menggunakan alat kompas ya. Dan bisa juga dengan menentukan arah terbenamnya matahari, dan bisa menggunakan aplikasi yang namanya Al-Quran Pro dan Muslim Browser. Baik, bagus. Pandu. Berarti Pandi menyimak dari tadi ya. Maka ketika kita akan melaksanakan sholat di atas kapal, maka akan yang kita gunakan untuk menentukan arah kiblat itu pertama melihat dulu arah matahari dan terbenam. Kemudian jika mataharinya sudah tidak kelihatan mungkin dalam keadaan cuaca buruk, maka kita bisa menggunakan kompas sebagai alat untuk menentu arah. Kemudian yang terakhir adalah yang sangat canggih kita gunakan hari ini adalah menggunakan aplikasi yang bisa mungkin kita update di dalam HP kita, atau bisa juga kita gunakan di dalam laptop kita masing-masing, atau media yang bisa menggunakan aplikasi di atas kapal. Oke, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan kedua, bagaimana caranya kita melaksanakan sholat di atas kapal?
Baik, silakan Hakim. Jadi Ustaz, melaksanakan sholat di atas kapal seperti biasa, sama seperti sholat di darat Ustaz. Cuma berbedanya jikalau kapal tenang bisa dilakukan seperti biasa. Jikalau kapal bergoyang dikarenakan gelombang di laut, bisa dilaksanakan dengan cara duduk ataupun berbaring Ustaz, ataupun berpegangan pada suatu objek Ustaz. Baik, terima kasih Hakim. Bagus sekali. Maka itulah perkuliahan kita pada hari ini ya, di mana setiap ibadah yang kita laksanakan itu pasti akan mendatangkan konsekuensi di mana kita akan mengerjakannya. Pelaksanaan ibadah di darat tidak akan sama bahkan melaksanakan ibadah di laut, karena situasi di laut tidak sama dengan di darat. Kadang-kala ada badai, ada ombak, atau dalam keadaan darurat lain halnya. Maka oleh karena itu sudah sepatutnya kita lebih cermat ya, apalagi nanti taruna-taruna nautik ini akan lebih mengalami bagaimana situasi ya di laut. Apalagi nanti itu mungkin ada yang ini dari segi ibadah, sholat, belum lagi segi puasa, belum lagi segi nanti ada orang yang meninggal di atas kapal bagaimana. Kemudian hal-hal lain yang mungkin yang bersifat urgent ya, di atas kapal. Karena kita akan menemui yang namanya situasi-situasi dan kondisi di atas kapal itu dalam berbagai bentuk. Jadi sudah sekiranya kita sebagai seorang muslim untuk memelihara ibadah itu secara baik. Baik, itu jalan untuk pertemuan kita hari ini. Moga-moga pada pertemuan ini taruna semuanya bisa mengambil hikmah dari perkuliahan kita. Semoga lebih bisa meresap ke dalam jiwa dan lebih mantap di dalam hati tentang pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari, terutama pelaksanaan ibadah di atas kapal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.